Halo teman-teman, ya ketemu lagi materi tentang konvergensi media. Topik bahasan hari ini adalah tentang law aspek dan digital impact, ya khususnya di media convergence. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi keempat untuk media convergence. Jadi mungkin kita mulai saja pembahasan tentang bagaimana sih impact atau dampak-dampak dari media convergence dan bagaimana aspek-aspek dari hukumnya. Ya. Yang pertama, jadi kita harus memahami tentang penjelasan atau dasar-dasar dari ICT. Jadi media convergence ya yang berbasis Information Communication and of Technology. Di sini berarti ICT yang memang saat ini sudah menjadi dasar komunikasi, pondasi dari bagaimana kita berinteraksi sosial, berinteraksi bertukar informasi, berinteraksi atau bertukar data dan sebagainya yang menggunakan ICT ya dengan media-media convergence ini. Dan ini menjadi apa namanya kebiasaan baru bagi kita masyarakat yang berjejaring itu menggunakan ICT dengan platform-platform media convergence ya yang didukung oleh dukungan jaringan internet itu menciptakan sebuah bentuk baru ya dalam tipe-tipe data ya tipe-tipe data. Jadi data-data yang kita apa namanya tukar, kita apa namanya menjadi sebuah data-data informasi yang kita interaksi dengan masyarakat yang lain atau khalayak lain termasuk personal yang lain itu merupakan data-data yang sudah terkonvergens ya bentuk-bentuk data yang tipe-tipe data yang baru ya yang dulunya mungkin hanya berbasis teks atau hanya berbasis gambar atau audio saja atau video saja. Dalam ICT ini akhirnya menjadi bentuk baru dalam format digital ya yang apa namanya dalam jaringan internet itu bisa ditransformasi atau bisa disebar secara masif, teman-teman. Nah, dari situ ICT dalam digital media itu bisa memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk, teman-teman. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi, media convergence itu seperti dua sisi mata pedang atau mata pisau ya yang sama tajamnya ya bisa memberikan dampak positif ya bisa memberikan dampak negatif bisa memberikan kita sebuah keuntungan kelebihan ya empowering atau juga bisa memberikan sebuah kerugian ya ada negatif efek ya bahkan yang bisa menjadi membuat disempowered ya merugikan orang lain seperti itu. Nah, saya akan jelaskan satu-satu tentang dampak positif sama negatif yang akhirnya ujungnya harus ada diatur ya harus ada sebuah peraturan-peraturan termasuk apa etika-etika norma-norma yang terlembaga dalam bentuk sebuah undang-undang ya nanti kan kita akan apa namanya bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah tentang dampak dari positif, sisi positifnya. Jadi kita paham, kita pasti sudah sepakat ya teman-teman bahwa media convergence dia berbasis ICT ini memberikan banyak sekali keuntungan kepada kita ya dari berbagai banyak sektor ya, bisa dari pendidikan ya, dari pekerjaan ya teman-teman, dari bisnis ya, ada kreatif bisnis industri baru dari yang berbasis teknologi ini. Terus ada di bidang kesehatan ya, khususnya di masa pandemik seperti ini ya, teman-teman ya, ICT ini sangat membantu, sangat mendukung dalam bagaimana kita mentransformasi atau memberikan informasi kepada halayak ya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, komunikasi ya, termasuk juga online shopping, proses banking, e-commerce ya, bahkan multimedia dan ya ini yang menarik adalah hiburan ya, seperti ini. Jadi sekarang juga karena mungkin bioskop ditutup ya terus akhirnya banyak hiburan-hiburan yang kita juga akhirnya tidak bisa mengakses ya karena ada batasan sosial atau social distancing atau dan sebagainya akhirnya juga platform-platform digital ini menjadi sebuah platform yang pilihan yang menarik yang memberikan dampak positif kepada bisnis baru di bidang
dunia hiburan ya, seperti di bidang hiburan multimedia di video, film ya, seperti kita bisa melihat tuh namanya Netflix ya, terus Disney Channel dan sebagainya. Yang dulu mungkin perusahaan-perusahaan besar ini ya orientasinya adalah gedung bioskop secara fisik, tapi sekarang bioskopnya bioskop digital yang bisa mengakses masing-masing atau personal-personal dari masyarakat itu sendiri. Tidak harus berkumpul jadi satu dalam ruang yang satu dan waktu tertentu. Jadi ini kapan saja bisa diakses dengan bebas. Nah, ini dampak-dampak positif yang muncul ya karena adanya media convergence yang berbasis ICT, teman-teman. Yang pertama saya jelasin tentang pendidikan. Di dunia pendidikan ini menarik teman-teman, ya khususnya yang saat ini mungkin karena di masa pandemik ini akhirnya ICT media convergence di bidang ICT ini menjadi pilihan wajib ya, menjadi suatu pilihan utama kepada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang berbasis daring ya, berbasis digital ya di dunia IT atau TIK ini akhirnya menjadi sebuah metode-metode belajar yang kreatif ya berbasis teknologi. Jadi ini menjadi empower ya teman-teman, menjadi penguatan atau memberikan kekuatan baru kepada dunia pendidikan itu sendiri. Ya, baik itu dari sisi guru ya, dari sisi juga siswa ya, seperti ini contohnya metode belajar kita ya, materi media convergence ya, yang dulunya harus ketemu fisik ya teman-teman ya, harus di satu waktu tertentu ya, jam kuliahnya ya mungkin teman-teman pagi mungkin jam 8 setengah 8 sampai jam 12 mama kayak gitu, terus satu yang malam ya, seperti itu. Akhirnya dengan materi teknologi digital ini, media convergence ini bisa diakses kapanpun ya dan dimanapun ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini keuntungan yang didapatkan dari dunia atau sektor pendidikan. Berikutnya tentang di bisnis. Ya, ini yang menarik teman-teman. Jadi platform digital IT atau ICT ini menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa di dunia bisnis, teman-teman. Banyak bisnis-bisnis yang terbantukan dari IT atau ICT itu sendiri. Bagaimana tiap-tiap sektor sektor proses produksi maupun proses layanan dari bisnis itu sendiri dengan bantuan media convergence berbasis IT atau ICT ini menjadi bisnis yang terdepan atau bisnis yang lebih advance atau lebih maju, teman-teman. Nah, bahkan muncul juga banyak bisnis-bisnis yang memang dari awalnya sudah bisnis IT, bukan karena dibantu oleh IT, tapi bisnis yang di bidang ICT itu sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Banyak sekali. Nah, yang berikutnya ya, ini yang menarik di sektor banking atau perbankan, teman-teman. Nah, ini yang sudah mungkin 2-3 tahun terakhir ini kita sudah punya kebiasaan baru ya, kebiasaan baru yang tidak memiliki atau tidak proses keuangan atau proses transaksi kita itu lebih banyak transaksi digital ya, transaksi digital. Jadi pembelian maupun penjualan dan sebagainya sudah tidak mengenal lagi namanya uang secara fisik ya teman-teman. Jadi uangnya sudah pakai pakai e-wallet ya, atau kalau sekarang yang bisa dipakai mungkin ya OVO ya, GoPay contoh dan sebagainya. Ini adalah perbankan ya, sektor-sektor banking yang bertransformasi ya dengan adanya media convergence itu sendiri. Nah, berikutnya ini adalah salah satu kebiasaan-kebiasaan masyarakat informasi, masyarakat digital itu sendiri akhirnya terbantu juga ya, dimudahkan ya dengan adanya online shopping ya. Kita tidak harus pergi ke mall ya, mungkin karena saat ini mungkin bisa mall tutup atau karena ada batasan-batasan waktu ya untuk bisa masuk ke mall atau ke tempat-tempat belanja ya. Dengan online shopping ini akhirnya kita termudahkan ya dalam proses belanja. Nah, ini teman-teman, bahkan dari online shopping ya, platform-platform
Allshop ini sendiri ya sudah berjejaring, sudah bersinergi, berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain seperti sektor perbankan tadi sendiri. Jadi bisa membayarnya tidak harus tidak harus bertransaksi di pakai uang tunai atau setor dan sebagainya, tapi bisa langsung transfer ya. Bahkan ada uang digital tersebut sebenarnya seperti BUMN di bank itu sendiri sekarang ya sudah bersinergi dengan adanya aplikasi-aplikasi baru seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin contoh-contoh dari yang hal positif teman-teman. Bagaimana dengan hal negatifnya teman-teman? Wah, ini cukup banyak teman-teman ya. Jadi yang di hal-hal negatif atau dampak negatif yang muncul di masyarakat ya karena adanya media convergence ya ini dengan berbasis IT itu cukup banyak teman-teman ya. Mungkin ini bisa saya sebutkan satu-satu ya. Salah satunya mungkin di sektor porn ya, pornografi dan sebagainya. Terus ada plagiat ya, plagiarisme ini muncul semakin tinggi. Jadi perilaku-perilaku baru yang negatif ya karena ada bantuan media convergence bidang IT ini akhirnya muncul hal-hal negatif teman-teman. Hacking ya ini bagaimana cybercrime ya, perusakan ya sebuah komputer atau data-data dari jejaring ya menggunakan proses-proses hack ya, itu hacktivism itu muncul ya karena dukungan dari media convergence dan di bidang ICT itu sendiri ya. Terus ini kalau proses di health problem khususnya di fisik terutama ya dengan teknologi informasi dan komunikasi ya, media convergence ya muncul. Mungkin ya kita sering mengakses film, games ya dan sebagainya, hiburan ya, games itu ada satu hal negatif yang muncul karena mungkin addiction ya, terlalu berlebihan menggunakan aplikasi dan menggunakan menonton film dan sebagainya, akhirnya ada permasalahan-permasalahan di kesehatan terutama di fisik ya. Bisa jadi ini kadang-kadang ya mama kalau kita terlalu sering menggunakan handphone, memegangnya kan kita topang itu di jari kelingking kanan kiri gitu ya teman-teman, kan jempolnya yang main kanan kiri, akhirnya tanpa kita sadari kelingking kita sebenarnya jarak kelingking kita dengan jari-jari yang lain itu lebih lebar daripada jari yang lain seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu health problem secara fisik, belum lagi sakit di bidang di leher belakang dan sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Nah berikutnya karena ada dukungan teknologi media convergence ICT ini ya, layanan proses produksi di bisnis, sektor-sektor bisnis juga menggunakan IT, menggunakan media convergence teman-teman. Akhirnya juga kebutuhan karyawan secara fisik itu berkurang ya. Akhirnya muncul juga permasalahan baru yaitu tentang lapangan pekerjaan teman-teman. Ya ini akhirnya karena banyak hal-hal seperti layanan dan sama produksi, akhirnya adanya dukungan IT itu ya perusahaan-perusahaan tidak membutuhkan karyawan secara fisik ya, karena sudah digantikan di layanannya di bidang digital seperti itu. Theft ya, pencurian data ya muncul ya, terus virus ya, terus tentang software policy ini sering ya teman-teman, software policy. Jadi ada software aplikasi yang di crack istilahnya ya, kita bisa menggunakan harusnya berbayar ya. Dengan adanya policy itu, dengan dukungan teknologi, orang-orang tertentu melakukan cracking ya, code-nya, serial code-nya dan sebagainya, akhirnya bisa dipakai secara gratis. Nah ini sebenarnya kan hal-hal negatif yang muncul teman-teman, dan masih cukup banyak lagi. Mungkin saya akan tidak bahas satu-satu, tapi mungkin ada beberapa contoh saja tentang hal negatif ya. Yang menarik ini hacking teman-teman ya, komputer hacking teman-teman. Ini salah satu praktik-praktik yang memodifikasi ya hardware maupun software dari sebuah komputer
termasuk di handphone kita ya. Dengan hacking ya kita bisa merusak data dari dari aplikasi maupun dari hardware kita ya dari situ. Jadi orang-orang yang terlibat dari hacking ini biasanya disebut namanya hacker, teman-teman. Ya, hacker ini lebih banyak sih biasanya mengambil atau memberikan kerugian-kerugian di bidang finansial ya, terus mengambil mencuri data atau bahkan bisa jadi dari hacking itu kita bisa merusak sebuah reputasi perusahaan dan sebagainya. Nah, ini dari hacking ya. Nah, untuk yang komputer virus ya, teman. Jadi dari komputer virus ini menarik, teman-teman. Jadi kalau dulu namanya Trojan, malware dan sebagainya, ini juga muncul teman-teman di mana di komputer. Sekarang berkembang di komputer yang kita pegang, handphone itu kan komputer kecil ya, sebenarnya itu basic komputer ya, makanya kan ada RAM, ada memori di situ, sebenarnya itu kan dasarnya dari komputer. Bahkan dari handphone kita ada penyebaran sebuah virus ya teman-teman ya. Penyebaran virus ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ya, negatif banget ya. Jadi bisa merusak dari handphone kita, aplikasi kita, pencurian data ya, dan data-data termasuk data-data finansial, data perbankan ya, dan data-data personal ya, seperti contoh ya pengambilan data-data foto ya yang sangat personal dan sebagainya ya. Masih banyak ya contoh-contoh yang diambil mungkin dari artis-artis ya yang dari luar negeri yang diambil dari datanya dari komputer virus itu. Nah, ini yang muncul dari permasalahan yang ada di biasanya di bidang akademik, plagiarisme, ya, copy paste, istilahnya, ya, menyontek, misalnya, mengambil data, informasi tanpa memberikan sitasi atau menyebutkan siapa pemilik data tersebut, ya. Jadi siapa autornya, ya, siapa yang pemilik dari teori tersebut. Nah, terus tanpa mencantumkan kredit original author ya teman-teman. Jadi ini namanya plagiarisme ya. Ini merupakan negatif efek ya teman-teman ya, terutama di bidang akademik ya, bisa student ya, siswa ya, mahasiswa juga termasuk dosen maupun guru teman-teman ya juga termasuk profesional di bidang akademik yang lain itu teman-teman. Nah, ini unemployment. Jadi lapangan pekerjaan, permasalahan di lapangan pekerjaan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini salah satu efek yang sangat besar ya, efek negatif yang sangat besar di digital media on ICT teman-teman. Ya, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang lama ya, pekerjaan-pekerjaan yang layanan, produksi dan sebagainya itu hilang teman-teman ya. Pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang ya digantikan pekerjaan-pekerjaan baru, dan itu ya full dari yang digantikan oleh digital media. Jadi bukan manusia lagi ya, mungkin digerakkan oleh manusia ya, tapi bisa bisa mengerjakan berbagai hal ya, berbagai hal. Jadi ini akhirnya banyak kehilangan pekerjaan teman-teman, orang yang tidak memiliki skill ya, tidak memiliki kemampuan dalam berbagai platform dan sebagainya, juga akhirnya ketertinggal ya ini teman-teman. Jadi ini efek cukup buruk ya teman-teman dari media konvergensi bidang IT itu sendiri. Nah, tapi efek itu sebenarnya menjadi tantangan kalau bagi saya. Jadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menerjemahkan itu menjadi sebuah keuntungan ya. Jadi kita harus encourage diri kita untuk bisa melawan atau bisa memperbaiki, meningkatkan kemampuan kita ya, agar bisa multi skill, multi platform ya, siap lakukan tantangan tersebut ya teman-teman. Nah, di situ akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan baru di digital media ya, di media convergence itu sendiri. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan berinteraksi sosial, berinteraksi komunikasi, muncul namanya ethics in new media teman-teman ya, atau biasa disebut namanya netiquette ya. Netiquette ini sebenarnya kombinasi dari jejaring komunikasi ya, the word ya, network ya,
the word network ya, kalimat, paragraf, teks, visual dan sebagainya, dan etik ya. Ini hal kajian-kajian sosial ya, etika-etika di bidang digital, etika-etika baru ya. Ini kan bertransformasi seperti yang saya jelaskan minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya tentang transformasi media, itu juga memberikan efek atau ada perubahan juga di transformasi di bidang hukum ya, transformasi di bidang sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini salah satunya ini ya, di norma dan etik ya, bertransformasi teman-teman. Muncul hal-hal baru ya. Jadi hal-hal baru ya, bagaimana kita memiliki norma-norma baru di dengan dengan platform-platform digital atau media convergence sebenarnya ya. Karena di situ ada virtual world atau ada virtual environment teman-teman, ada online sosial, digital online sosial yang muncul, yang harusnya harus ada kemunculan sebuah etika-etika baru di bidang digital ya, namanya di sini netiquette teman-teman. Nah, ada dari situ muncul juga revolusi etika teman-teman ya, itu ya, revolusi etika. Jadi sebenarnya media revolusi yang saya sebutkan tadi, ada revolusi media, ini ada transformasi teman-teman ya, transformasi yang secara mendasar ya, akhirnya secara natural ya, etika-etika di bidang di online communication itu juga muncul teman-teman ya, muncul ya teman-teman. Jadi seperti contoh ya, kita sebagai warganet atau biasa disebut netizen, itu sebenarnya kita itu bukan hanya sebagai produsen media, juga bukan hanya sebagai konsumen dari media itu sendiri. Kita namanya prosumer, produsen dan konsumer ya teman-teman. Kalau pernah dengar namanya prosumer media ya. Jadi kita juga termasuk produsen juga konsumen dari media, dan kita di encourage ya, dari kita yang mempunyai kemampuan itu akhirnya bisa menciptakan menciptakan pesan-pesan ya, menciptakan pesan-pesan di bidang dalam bentuk-bentuk baru ya, di digital media, di media convergence itu sendiri, yang secara interaktif dan masif ya, dan saat itu juga tanpa dibatasi ruang dan waktu teman-teman. Nah, ini kalau boleh saya sebutkan kronologis atau timeline ya, tentang cybercrime teman-teman. Munculnya cybercrime ya secara timeline bukan dikit, timeline waktu ya. Biasanya muncul pertama itu di sekitar tahun 2000 sampai 2003 itu, para hacker atau praktik-praktik hacking itu muncul pertama kali itu sebenarnya tentang ada challenge ya teman-teman, secara personal, orang-orang yang mampu di bidang IT dan ada tertantang ya untuk melakukan aktivitas hacking di sini. Nah, dari situ muncul ya tantangan-tantangan, karena ada kepuasan sendiri bahwa bisa melakukan proses hacking ya. Mungkin tujuannya pertama tidak merusak ya, tapi bergeser bergeser lebih lama atau tahun 2004 sampai 2005 ini tujuannya akan berbeda teman-teman. Dari proses hacking itu ya tujuannya itu untuk memancing keuntungan atau mendapatkan keuntungan, dalam ini secara finansial atau uang di situ ya. Berikutnya juga untuk bagaimana untuk meningkatkan kemampuannya ya, semakin tinggi kemampuannya ya, juga kemampuan hacking itu juga ada keinginan ya dalam memperkaya diri teman-teman ya, lure of money misalnya, memancing sebuah keuntungan, uang dan sebagainya ya, seperti itu. Biasanya muncul tahun itu ada carding ya teman-teman, carding. Jadi ada data phishing dari kartu kredit ya. Nah, itu ada proses hacking di situ ya, ada agak berbeda teman-teman, hacking sama carding nanti ya teman-teman. Nah, itu nanti untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, tahun 2006 2008 ini muncul ya teman-teman, ada kelompok-kelompok hacking ya, ada komunitas-komunitas hacking yang melakukan kegiatan atau praktik-praktik hacking yang melakukan, ada diskresi di teman-teman di situ ya, ada diskresi teman-teman. Terus bergeser tahun 2009 sampai 2012 ya. Nah, tahun 2006 itu kan muncul adanya network sosial seperti Facebook ya dan sebagainya. Nah, dari situ kejahatan-kejahatan atau cybercrime juga berkembang.
mulai tahun 2009 sampai 2012 ya, muncul muncul kejahatan-kejahatan cyber di social network teman-teman ya, dan ya di engineering teman-teman ya, di apa namanya, di bidang-bidang teknologi engineering ya, seperti itu. Nah, terus bergeser tahun 2013 hingga sekarang, mungkin ya nanti akan terus berkembang selama 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini ada namanya social scamming ya teman-teman, dan apps spoil. Nah, ini menarik teman-teman. Social scamming ini ada kejahatan-kejahatan sosial teman-teman. Ya, kejahatan-kejahatan muncul. Jadi ada mungkin bisa muncul hate speech, aja muncul apa namanya, pencemaran nama baik ya. Terus ada apa namanya, terus ada aplikasi spoil, jadi aplikasi-aplikasi yang diciptakan untuk spoil atau apa namanya, mengganggu dan bahkan mendapatkan data-data personal kita. Nah, itu aplikasi yang ada di mobile phone kita ya teman-teman. Nah, ini cybercrime dari waktu ke waktu yang mungkin bisa saya jelaskan satu-satu. Nah, dari situ ya ada perubahan sosial ya, ada perubahan apa namanya, etika ya. Akhirnya mengharuskan masyarakat ya itu apa namanya, melakukan rancangan atau sebuah peraturan-peraturan yang terlembaga, teman-teman. Jadi peraturan terlembaga itu ya, kalau di Indonesia ini muncul tahun 2008 ya, namanya UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan 54 pasal di dalamnya, itu nomor 11 tahun 2008 teman-teman. Ya, banyak di situ pasalnya. Nanti teman-teman, ya itu ada di apa namanya, di online. Teman-teman bisa googling, itu sudah muncul semua tuh Undang-Undang ITE, yang sebenarnya saya pernah mengkaji atau menganalisa dalam apa namanya, artikel ilmiah, bagaimana Undang-Undang ITE itu sebenarnya ada beberapa pasalnya yang sangat karet teman-teman ya, seperti kalau boleh mengkritisi ya, seperti di banyak hal, di banyak tempat ya, pasal-pasal undang-undang itu kan ya apa namanya, bisa dimaknai, bisa apa namanya, kita terjemahkan dari berbagai sudut pandang. Akhirnya saya pikir itu menjadi pasal-pasal yang karet ya. Seperti contoh ya, undang-undang ITE, kasus-kasus pada tahun paling marak ya, tahun 2016 itu ada 177 teman-teman kasus yang mengambil atau menggunakan undang-undang ITE ini sebagai dasar pengaduannya teman-teman. Dan menarik lagi, pengaduan dari 177 kasus ini 37%-nya itu ya yang mengadu atau melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian ya, itu merupakan dari pihak penguasa teman-teman. Penguasa ini dalam hal ini adalah pemilik modal, contoh ya, pemilik perusahaan atau apapun ya, yang mempunyai ekonomi secara lebih tinggi ya, melaporkan pada orang yang ekonominya lebih rendah, contoh ya. Kedua, mungkin yang pemilik kekuasaan secara mungkin politik ya, atau dan lain sebagainya ya. Ini yang menarik. Jadi 37% kasus ya, 37% dari 177 kasus itu yang melakukan pengaduan itu adalah dari penguasa, teman-teman. Ya, biasanya mengambil dari pasal 27, 28 hingga 29 ya, melakukan pengaduan kepada kepolisian. Ya, banyak lagi. Contohnya yang apa namanya, seperti pasal 27 ini tentang pencemaran nama baik ya, dan masih banyak lagi ya, ada transaksi elektronik ya, pencurian data dan sebagainya. Nah, itu yang kalau boleh saya jelaskan di ya, kalau saya ngambil dari teorinya soal Jonathan Rosenur ya, tahun 97 tentang cyber law ya. Di bidang-bidang apa sih cyber law itu? Jadi kalau Rosenur itu menjelaskan bahwa ruang lingkup dari cyber law itu ada banyak sekali. Ya, mungkin saya akan sebutkan, bisa dibaca juga teman-teman di situ. Jadi ada copyright atau hak cipta, ada trademark, ya di situ. Ada defamation atau pencemaran nama baik, ya. Terus ada hate speech, ya, penistaan, penghinaan, ya, fitnah. Ya, ini muncul ya teman-teman, ya, seperti kasusnya Ahok, contoh, ya. Terus ada hacking, viruses, illegal access, ya, penyerangan terhadap komputer lain. Ya, ini itu termasuk ruang lingkup cyber law teman-teman ya.
regulasi internet resource ya, penggunaan atau pengaturan sumber daya internet. Itu diatur teman-teman oleh namanya undang-undang cyber atau cyber law ya di sini. Ada ruang lingkupnya. Nah, kalau di kajian ruang lingkup itu bisa bisa dipayungi hukum secara hukum oleh kalau di Indonesia namanya undang-undang ITE itu sendiri. Ya, masih banyak lagi seperti privacy, jadi kenyamanan pribadi, teman-teman. Ada duty care, ya criminal liability, ya kejahatan menggunakan IT, ya dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kalau boleh saya tarik kesimpulan pada materi hari ini tentang tentang impact dari IT atau media convergence dan aspek-aspek hukumnya. Jadi teman-teman ya terlepas dari bahwa kita itu bisa benar-benar mengabaikan bahwa teknologi dan konvergensi media itu memberikan dampak negatif kepada masyarakat, sebenarnya teknologi ini juga memberikan dampak yang positif, teman-teman. Jadi tidak serta-merta kalau ada dampak negatif kita tidak bisa menggunakannya. Ya, sebenarnya itu kembali kepada kita sendiri, teman-teman. Ya, kita sendiri sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai masyarakat yang cerdas ya. Nanti ada materi berikutnya tentang masyarakat yang cerdas ya, ya savvy konsumen atau savvy halayak di situ tapi jadi ada keuntungan-keuntungan atau dampak-dampak positif yang sebenarnya lebih besar ya kita bisa dapatkan, teman-teman. Jadi teknologi dan konvergensi media itu membantu kita menjadi lebih efisien dalam bekerja dan berinteraksi komunikasi, teman-teman, sehingga akhirnya meningkatkan produktivitas, bahkan bisa menciptakan sebuah inovasi kreativitas, teman-teman ya. Di sini juga di media convergence berbasis ICT itu membantu banyak hal ya dalam penghematan resource atau sumber daya ya, resource waktu contoh ya, karena menghemat waktu di sini, atau resource uang ya, dana ya, sumber daya ya, dan sebagainya ya, sumber daya manusia termasuk ya, itu kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih banyak di situ ya, dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari dampak positif dari media convergence yang berbasis ICT ini, teman-teman. Jadi teman-teman, ICT itu sendiri dalam media convergence itu membantu pekerjaan menjadi lebih baik ya, dapat terhubung terus connected ya istilahnya dengan masyarakat lain ya, dengan personal lain, dengan orang-orang lain ya dari berbagai belahan dunia ya. Jadi berbagai belahan dunia tidak dibatasi ruang dan waktu di sini. Jadi kalau saya boleh ambil dari teorinya Marshall McLuhan, Global Village dan Information Society dari Kastel, ini menjadi salah satu keuntungan ya, menjadi sebuah dampak positif ya, juga ada dampak negatif dari media convergence ya, yang berbasis ICT, yang akhirnya dampak-dampak tersebut terutama dampak negatif harus diatur ya dalam aspek-aspek hukum ya, harus dipayungi dalam undang-undang ya, aturan, norma dan sebagainya. Kalau di dunia komunikasi di social network itu ada namanya netiquette ya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman akhirnya ada satu konvergensi baru ya yang juga terkonvergensi, maksud saya. Jadi bukan hanya media yang terkonvergensi tapi juga aturan yang terkonvergensi di sini ya, teman-teman. Jadi di sini akhirnya ada kemudahan, yaitu membantu masyarakat informasi tersebut itu mengatasi hambatan, salah satunya hambatan budaya, bahasa, ras, dan batasan-batasan lokasi hingga daerah. Mungkin itu materi hari ini tentang, atau materi kali ini tentang dampak-dampak positif dan negatif dari media convergence berbasis ICT dan bagaimana aspek hukum yang terkonvergensi ya, karena adanya perubahan sosial ya yang menggunakan platform-platform digital. Ya, itu. Oke, terima kasih atas materi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.